Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif rahimakumullah, nafa'ana biya bil fidrani, amin. Empat dua. Min alamati mautil qalb. Min alamati mautil qalbi adamul khuzni alama fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami alama fa'altahu min wujudi zalat. Min alamati mautil qalbi iku setengah saking alamate matine ati. Ai qalbil muridi tegese atine murid. Adamul khuzni iku utawi ora nanane susah alama ing atase perkara fata kang pot apa mah ka ing sira minal muwafiqati saking muwafiqat taati tegese ketaatan watarku nadami lan tinggal getun alama ing atase perkara fa'al takang lakoni aga utang lakoni sapa sirahu ing mak min wujudi zalati saking wujude kesalahan atau keluputan alladzi kang tujadu kang den temu apa mingka saking sira wa alamatu hayatihi utawi alamate uripe bil anwari mau disit wa alamatu hayati utai alamat uripe qalb iku bil anwari iku klan pira-pira nur al ilahiyati kang bangsa ilahiyah wa ilam tudrik ale senajan ora nemu sapa sira ha ing anwar li ghalati hijabika krana kandele aling-aling sira khazanaka alama fata'a iku khazanuka iku susai sira alama ing atase perkara fata kang pot apa maka ing sira minat taati saking taat. Min alamati mautil qalbi al hikmah ats-tsaminatu wal arbaun, yaitu hikmah yang ke-48. Dalam hikmah yang 48 Syekh Ibnu Athaillah dawuh min alamati mautil qalbi adamul khuzni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarku nadami ala ma fa'altahu min wujudi zalat. Jadi di antara alamat matinya hati atau hati yang mati itu adalah dia tidak merasa susah atas kesempatan, atas terlewatnya kesempatan berbuat baik, ya, watarku nadam dan tidak merasa menyesal atas maksiat yang dilakukan. Artinya apa? Alamat orang itu hatinya mati. Di situ dia itu tidak merasa susah ketika dia meninggalkan kesempatan taat atau bahkan meninggalkan ketaatan. Jadi biasa ya, terus sampean tangi subuh tangine awan biasa ndak tanpa beban ya, atau ketaatan yang lain. Nah, dan dia juga tidak menyesal atas kemaksiatan yang ia lakukan, bahkan terkadang itu bangga ya, sampean nyorok batian ora konangan iki bangga. Nah, wes aman.
nyolong duren ora konangan, alhamdulillah, untung ora konangan. Lah, makanya dalam hikmah yang ke-48 ini, itu Syekh Ibnu Athaillah ini membahas masalah hidup dan matinya hati. Nah, makanya di situ harus dibedakan. Nah, maka di sini dengan menggunakan min alamati mautil qalbi, itu diantaranya alamat hati yang mati yang jelas, itu baru sebagian daripada alamat. Lah, secara garis besar itu kita gampang sebenarnya hati yang ada pada diri kita itu masuk kategori hidup atau hatinya itu mati. Karena hati kalau sudah mati itu repot. Lu mati kan tidak ada obatnya. Ya, lu mau menek hati sak orang patia sehat mungkin masih ada, tapi ketika hati mati kan tidak ada obat mati. Nah, ini makanya di sini ini sangat penting sekali harus dipahami. Nah, makanya indikasi yang ada, alamat yang bisa dijadikan alamat itu adalah ketika hati kita itu di sini masih merasa kita memiliki rasa cinta mengagungkan, merasa takut terhadap Allah, maka itu menunjukkan bahwa hati kita itu masih hidup, ya, senantiasa mengagungkan Allah, bahwa kita adalah abdun mamlukun lillahi azza wa jal, ya, senantiasa kita pengen mentaati perintah-perintah Allah, dan ada rasa takut ketika kita keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah, melakukan sesuatu yang diharamkan atau maksiat. Nah, ketika hati itu sudah tidak memiliki perasaan itu, maka bisa dikatakan bahwa hati itu adalah hati sudah mati. Nah, hubungannya apa? Pengaruhnya apa dalam proses perjalanan kita menuju Allah? Ini jangkauannya itu sangat banyak nanti. Sekarang gini, ketika kita mau berpikir bahwa di dalam diri kita secara hakikat, roh dan hati kita sebenarnya memiliki fitrah. Memiliki fitrah yaitu untuk apa? Untuk selalu mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, tapi di waktu yang sama Allah juga menjadikan pada diri manusia itu tidak segampang yang kita bayangkan. Karena di satu sisi fitrah rohaniah, fitrah hati kita secara hakikat cenderung untuk melakukan ketaatan, tapi Allah juga menjadikan di situ kepada diri kita kecenderungan untuk melakukan maksiat. Belum pengaruh setan, belum lagi pengaruh hawa nafsu. Jadi dalam diri manusia itu ada kontraproduktif, ya, artinya apa? Bertentangan terus. Makanya sampai Kanjeng Nabi dawuh, semua anak Adam pasti salah, pasti melakukan salah. Yang maksum punya ismah atau perlindungan itu hanya Nabi. Makanya dipastikan salah. Wa khairul khatiin at-tawwabu, wa khairul khatiin at-tawwabunal mustaghfirun. Wong sing gelem tobat, wong sing njaluk ngapura. Lagi nek sampean angen-angen, kan tidak segampang itu. Terus sampean sergap sinau, kemudian Anda pintar, Anda jadi seorang ustadz atau kiai. Terus siapa yang menjamin bahwa Anda di situ itu menjadi orang yang baik? Ya? Nah, iya. Sekarang Anda kesini ke majelis ini,
ini saja berpotensi untuk melakukan hal yang tidak baik itu sangat banyak. Bisa jadi dari sisi niat, bisa jadi anggapane wong-wong mungkin wakeh acara sampean tinggalaken demi untuk ngaji, tapi di waktu yang sama sampean meninggalkan undangan, mungkin sampean undangan selamatan. Wong desa rata-rata selamatane ngarah malam minggu, sampean saben malam minggu ngaji. Duh, apike sampean kowe berpotensi menjadi tidak baik. Lho boy akan ngger sampean kerep nyalik ngaji terus. Ana sing milih ora. Hah? Tundang kenduren be ora teka. Lah seperti itu. Nah, demikian juga makanya permasalahan di dalam diri kita sendiri itu sudah ruwet. Ya. Dan itu memang Allah menciptakan itu. Ya, cara gampangnya ngomong sampean lho, nek Gusti Allah perintah taat, mbok nafsu itu dihilangkan. Setan dipitesi bae. Ya. Beres ora? Ya. Beres. Artinya bahkan perintah dan larangan itu bisa dipangkas. Quran yang isinya perintah larangan, buat apa? Orang sudah taat semua. Kenapa kok tidak melakukan seperti itu? Ya, makanya uring dualah ureane ya. Nah, di sini disebutkan bahwa minal muwafiqat, artinya dalam hikmah ini adalah min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafiqat. Jadi sudah tidak susah lagi ketika dia meninggalkan ketaatan. Wis biasa sini ya, biasa, dan apapun bentuknya itu wis tidak tanpa beban. Nah, ini kan menunjukkan bahwa di situ itu sudah hati kita itu sudah mati. Jadi makanya ruwet. Nah ya, makanya nek ora dipikir wis biasa, sampean gelem ngaji kondang wong paling top, yes, terus gelem ngaji terus mandan kelelar wis soleh khusuk pisan, padahal kelelar lagi kan masalah kan iki ya. Jadi kudu dipahami, dan dalam diri hati kita Allah menciptakan dalam diri kita itu ada hakikat hati dan ruh kita kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Di sisi yang lain Allah juga menciptakan iblis ya, menciptakan kecenderungan untuk melakukan pelanggaran, belum lagi hawa nafsu ya. Nah, jadi kemungkinan seapik-apike wong, makanya sebaik-baiknya orang pasti ada salahnya, dan sesalah sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Jadi kita tidak bisa memvonis bahwa orang itu sudah, apalagi sampai kadang kita gegabah memvonis bahwa ahlun nar ya. Ini kan belum tentu. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia itu matinya su'ul khotimah? Dan sebaik apapun, terus siapa yang bisa menjamin kalau dia kelak matinya adalah husnul khotimah? Tidak ada yang bisa menjamin ya. Makanya ini ya. Nah, kenapa Allah kok menciptakan pertentangan dalam diri manusia ya, antara roh, hati ya, yang punya kecenderungan untuk istiqomah, yang kecenderungan akan selalu menuju kepada Allah, punya kecenderungan pengen mentaati perintah-perintah Allah, meskipun tidak melaksanakan. Kita sebenarnya punya kecenderungan untuk itu ya. Makanya mulai
dari dulu itu pencarian manusia terhadap Tuhan itu dimanapun itu pasti ada, sampai menyembah api, sampai ada yang menyembah matahari, sampai menyembah berhala dan bahkan yang lain-lain. Yaitu karena yaitu memang di situ kecenderungan hati dan roh kita itu untuk pada kebaikan, tapi di waktu yang sama pada diri kita itu Allah menciptakan hawa nafsu, syahwat, kecenderungan untuk keluar dari ketaatan. Loh, kenapa Allah kok menciptakan seperti ini? Ya, bahwa terjadinya pertentangan seperti itu harapannya apa? Dan itu tidak akan pernah berakhir. Ya, makanya dalam hal ini, umpamanya setan, kelasnya itu nanti akan beda. Kelas sing bagian iblis, kelas setakin, sing kelas kroco ya. Lah, kok iblis sing mau kelas kiai beda maning. Bisa jadi iblisnya jubahannya lebih najis. Ya ya. Nah, ini kan seperti itu, seperti di kita. Loh, kita mau jadi penipu, ya harus cerdas. Ya, objek kita adalah sasaran kita petani, maka kita harus paham dunia tani. Ya, objek kita adalah orang yang berduit, tambang kita juga harus orang berduit. Loh, kita saja paham. Loh, apalagi iblis yang memang di situ profesinya memang sudah spesialis untuk menyesatkan. Nah, dan ini akan terus. Jangan terus Anda berpikir bahwa wah, enak jadi kiai ya, mantuk tok pikirannya Gusti Allah tok. Oh, ndak bisa. Banyak sekarang kita introspeksi diri kita. Kedatangnya Anda ke majelis ini tujuannya apa? Itu pun akan berbeda-beda. Bisa jadi ada yang muatannya memang benar-benar pengen pintar. Bisa jadi ada yang sekedar daripada nganggur. Bisa jadi banyak faktor yang mendasari kebaikan. Tapi apakah kebaikan itu kemudian bisa dikatakan pasti benar-benar kebaikan, atau kebaikan itu hanya sekedar penampakan? Karena kebaikan yang benar-benar sejati dan akan diterima oleh Allah itu adalah ketika kebaikan itu adalah selaras dengan hati sampean natani niat. Ya, lah Allah menjadikan hamba seperti ini, ya, itu terus supaya apa? Ini akan menjadi masalah problem dalam kehidupan manusia yang tidak akan pernah berakhir. Ya, sampean duwe keinginan, yang harus duwe sawah anak 10 celiwik membre adem, dituruti mesti kurang panen kan, iya pira 10 kintal ayam ya, jane enggak nika anak 20 kintal ya ayam 10 kintal kur cukup nggo mangan tok. Nah, permasalahan dalam hidup kita itu tidak pernah berakhir karena dalam diri kita itu ada dua unsur yang bertolak belakang. Nah, kenapa Allah menjadikan itu? Dipikir-pikir kan tidak penting, tapi justru ini adalah sangat penting. Tujuannya apa? Ketidakmampuan kita di dalam menghadapi permasalahan seperti ini supaya apa? Orang itu adalah kembali kepada Allah, memposisikan diri sebagai hamba Allah. Nah, hamba itu kan hamba berarti ketika Anda mampu, bisa jadi Anda akan nepuk dada, yang keluar adalah takabur. Iki nek ora nyong ora bisa ya, rutin ngaji malam minggu. Iki nek ora tak nek iki ora bisa. Seolah-olah Allah itu peran Allah kayak ndak berperan sama sekali, ya lah.
Kaya sampean bisa ngaji tekan nang majelis iku hanya karena usahane panjenengan kabeh. Allah entah di mana. Tahu mikir bahwa Anda bisa datang ke sini karena pertolongan Allah. Nah, sehingga Allah demikian juga. Allah menciptakan semua itu. Kita tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu kecuali di situ kita kembalikan kepada Allah, yaitu ilallah wal isti'anatu bihi. Kembalikan semua kepada Allah. Nah, ya. Artinya dengan mengembalikan itu semua kepada Allah, itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai hamba Allah, abdun mamlukun lillahi azza wa jal, dan pengakuan sesuai yang Allah dawuhkan bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan dhaif. Kita itu makhluk yang lemah. Nah, kita tidak mampu berdaya, kita tidak berdaya apa-apa kecuali di situ atas pertolongan Allah. Mane la haula wala quwata illa billah. Sehingga dengan Allah menciptakan seperti ini, semakin kita merasa tidak mampu, maka semakin kita kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ya, kita tidak mampu. Terus sampean jarang elingnya. Oh, anaknya rumah sikit nek ora nyong ora. Iki nek ora usaha keras, ora mungkin mampu. Allah itu benar-benar jauh. Dohire itu adalah menuju Allah, tapi ternyata bahwa Allah itu jauh dari diri kita. Ya. Bisa jadi sampean takbir Allahu Akbar, ya, sampean di majelis ramai, lafal yang Anda ucapkan itu adalah Allah, tapi hati kita itu entah kemana. Boro-boro kok ingat Allah. Nah, sehingga apa? Potensi yang muncul di situ itu adalah takabur. Mana kita itu selalu dihadapkan taat maksiat, maksiat. Nah, pengennya hati kita pasti kita pengen selalu taat. Tapi di waktu yang sama kita juga punya kecenderungan untuk keluar dari ketaatan. Belum lagi hawa nafsu, belum lagi peran iblis ini mandan dipikir iki ngaji ke mandan mikir lah sehingga apa, ketika orang itu merasa tidak mampu dengan permasalahan seperti itu, maka tiada jalan lain yaitu kembali kepada Allah dengan memposisikan diri sebagai Abdullah atau ubudiyah hamba, yaitu menciptakan diri kita itu posisi sebagai budak, yaitu hamba Allah. Budak kan dengerin nurut, ya, dengerin nurut, bahkan sampai dalam mungkin bisa jadi dalam pamannya, ya, dalam ada sebuah ud'uli astajib lakum, berdoalah kepadaku astajib lakum. Dalam konteks itu pun ketika kita mempunyai sifat ubudiyah, maka yang tertanam dari diri kita berdoa itu justru untuk menunjukkan sifat ubudiyah kita. Lah selama ini ndak sampean donga sing diangen-angen kekarepane sampai eling Gusti Allah ora. Hah? Kebutuhannya sampean, ya Allah, muga-muga utangnya ora lunas ya Allah, iki kebutuhannya ya Allah. Jadi memposisikan kapasitas kita ubudiyahnya itu sama sekali tidak ada. Bahkan bisa dikatakan kita itu egois. Nah, mestinya ketika kita dalam kapasitas ubudiyah sampean donga krona apa? Krona netepi perintahnya Allah untuk menunjukkan kapasitas kehambaan di hadapan Allah.
Terus nek sampean donga ke krono hajate sampean, wis monggo sampean angen-angen. Sampean dongane ket biyen apa bae. Sing diwujudaken temenan kuwi sing wis terwujud pira? Di prosentase. Nek sampean krono kebutuhane sampean, wis ngene donga nganti domble. Ya, terus dikabulaken ya ora. Lah terus sampean oleh apa? Hah? Sampean jaluk sugih ya malah gen melarat bae. Ya, sampean jaluk penak ya masalahe malah tambah Nek sampean wong rugi ngalor ngidul. Tapi ketika memposisikan kapasitas kita bahwa kita kapasitas ubudiyah, ya sudah urusannya Allah. Ya, kita punya rencana, Allah punya rencana. Pastikan bahwa rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita. Nah, kita kan tidak sadar dalam banyak hal. Kita itu tidak sadar, kita itu terlalu sombong. Sehingga seolah-olah harapan, keinginan dan doa kita itu adalah yang terbaik buat kita. Bisa jadi sampean pengen sugih, Gusti Allah ndadekaken melarat. Nah, terus sampean grundel, ya tetap melarat. Nah, tapi ketika kita kembalikan bahwa pastikan rencana Allah lebih baik loh, jaluk donga sedikit kurang apa ya, jaluk sugih malah ora sugih kita kembalikan kepada Allah karena Allah lebih tahu. Dan mungkin justru sampean tetap dalam keadaan semula tidak sesuai yang diharapkan, itu adalah menjadi yang terbaik karena pasti tidak ada yang salah dengan rencana Allah. Nek rencanane menungsa yo akeh salahe timbang bener. Sampeyan melarat gelem ibadah, duwe pit motor siji wis mulai adoh, duwe mobil wis tambah adoh maning. Sampeyan ora patian duwe gawean, gelem sregep nang majelis, duwe gawean, esuk awan bengi sibuk ngurusi gawean. Nah, ini rencana Allah. Pastikan bahwa rencana Allah itu jauh lebih baik. Nah, ini makanya dalam hal ini kita kembalikan yaitu kapasitas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi hikmahnya itu banyak. Nah, makanya kita kembalikan keyakinan kita ya, bahwa kita senantiasa harus berdoa, memohon pertolongan, kasih sayang kepada Allah dengan keyakinan juga bahwa kita itu tidak memiliki kemampuan untuk mengurus diri sendiri untuk memberikan kemanfaatan dari kita atau menolak bahaya dari kita, kematian kita, kehidupan kita. Nah, sehingga semakin kita berserah diri kepada Allah, dan semakin kita berserah diri kepada Allah, itu salah satu kunci untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dipahami para jerundrunge. Hah? Ini mantan jeriman ya. Ya, makanya contoh kita melakukan sholat, kita puasa, ya, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Itu orientasi pokoknya apa? Itu harus didasari bahwa ilallah. Nah, jadi ilallah bukan karena nyumin ratus bahasa sholat anteng enak banget, nyus kita diseneng banget sholat lu apa? Tenang, ketenangan. Nah, ya kan sama ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sampean dadi kiai desa ya mesti sampean ngekeh-ngekahaken zikir atine wonten jebule siapa wis zikir doble kan kebrujal. Sasarannya apa? Sasarannya artinya kita itu senantiasa untuk zikir, bukan sasarannya itu adalah jadi
tenangnya. Loh, selama ini kita kan seperti itu. Nah, sehingga segala sesuatu tetap kembali kepada rel yang semestinya, yaitu kepada Allah, ala bidzikrillah. Ya, itu dengan kita sasarannya itu adalah kita senantiasa hati kita itu jangan sampai putus dari Allah. Adapun dari situ akan berdampak pada ketenangan di diri kita, ketenangan hati kita. Jadi sasarannya itu dzikrillah. Dan dampaknya yaitu tatmainul qulub. Lah, sementara sampean kadang kan enggak. Sasarannya go anteng-anteng ati. Nah, dan yang ilallah sing pojok endi? Ya. Jadi sampean egois. Sampean lesane zikir eling karo Gusti Allah nang lesan, tapi atine bablas. Ya, makanya dalam hal ini sedikit banyak. Jadi hidup kita itu untuk menuju Allah, ibadah untuk menuju Allah, bukan kok justru sebaliknya. Dohire ibadah, tapi sasarannya adalah untuk kepentingan diri kita. Ya, bukan menuju ke Allah. Saya kan banyak sampean zikir, sampean sregep nglakoni puasa, tujuannya pengen rezekine lancar, ya. Sampean sregep ibadah tak pikir-pikir penak nang ati. Lah Gusti Allah nang endi? Lah ketika kita bicara ubudiyah, makanya abdun mamlukun lillahi azza wa jalla. Abdun iku budak. Lho, budak kesederman derek dawuhe sajid. Mana di sini dengan istilah abdun. Mana sifat ubudiyah di sini tujuannya adalah kenapa Allah menjadikan seperti itu, sehingga supaya itu tidak akan pernah berujung permasalahan yang berkecamuk di diri kita, sehingga dengan ketidakmampuannya kita mengatasi semua itu tiada jalan lain yaitu kecuali satu, yaitu kita harus kembali kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah. Selama ini jarang, ya. Sampean punya program apa, pengen dodol sate, wis dikemas sedemikian rupa, tujuannya supaya laris dengan kemasan. Begitu laris dia merasa mampu. Pernah berpikir enggak bahwa itu adalah atas pertolongan Allah, sehingga seberapa larisnya sate nih, seberapa dia syukur kepada Allah. Tapi berbeda ketika tidak dilandasi dengan sifat ubudiyah. Seberapa suksesnya, maka seberapa takaburnya itu akan muncul. Karena seolah itu adalah karya dia. Padahal kita diciptakan manusia itu mesti lemah. Ya, paham ya? Nah, lagi mana? Perasaan ini adalah perasaan yang muncul di situ itu dari sifat ubudiyah, ya. Jadi senantiasa merasa butuh kepada Allah, yakin bahwa lah semakin kita di dalam diri kita muncul rasa di situ mahabbah, rasa di situ mengagungkan, rasa takut kepada Allah, semakin diri kita akan senantiasa mendekat kepada Allah. Nah, itu memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Ya, kita tidak mampu, setelah tidak mampu kita menuju Allah. Nah, ketika kita sudah merasa memposisikan diri sebagai hamba, secara otomatis itu akan melahirkan perilaku-perilaku rasa cinta, mengagungkan dan rasa takut untuk melakukan larangan-larangan Allah. Ya, ini jadi selama orang itu mempunyai sifat ubudiyah, ya sudah, insya Allah dia itu tetap dalam posisi yang aman. Artinya tetap, meskipun pada akhirnya dia itu tetap melakukan maksiat, selama dia sadar dia masih memiliki rasa takut kepada
Allah. Artinya meskipun dia melakukan maksiat, selama dia masih menyadari kapasitasnya dia sebagai hamba, maka dia akan segera bertobat. Dan ini mari dawuh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kamu akan senantiasa butuh kepada Allah, pada pertolongan Allah dalam semua hal, tanpa terkecuali. Mana yang hikmah kemarin itu kita untuk senantiasa berzikir. Sasarannya apa? Supaya kita dalam banyak hal itu kembali kepada Allah, karena hakikat yang sesungguhnya kita itu tidak bisa lepas dari Allah lah ya. Jadi supaya makanya di antara hikmah itu lagi, yaitu di antaranya kita untuk menghidupkan sifat ubudiyah dan senantiasa merasa butuh kepada Allah. Ini penting. Makanya sampai dijelaskan bahwa di situ ya manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat ketika dalam diri kita itu sudah tertanam rasa mahabbah, rasa takdim, rasa takut kepada Allah. Ini semakin hari maka orang itu akan semakin merasa butuh terhadap Allah, sehingga dia akan selalu mendekat kepada Allah. Dalam posisi seperti ini manusia itu akan bisa lebih mulia dari malaikat. Malaikat semakin mendekat kepada Allah, merasakan kenikmatan ketika semakin mendekat kepada Allah, merasakan kenikmatan ketika tobatnya diterima oleh Allah. Malaikat kan tidak bisa ya, malaikat tidak bisa merasakan hal-hal itu. Wis ngertine pokoknya perintah ya, nah, sementara kita itu adalah sebuah kenikmatan. Kowe wong iku kudu tetep duwe sifat ubudiyah. Mae dawuh Allah, hadza siratun alayya mustaqimun inna ibadi laisa laka alim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Jadi wong iku tidak bisa, setan itu menguasai itu ndak bisa. Tapi bagi wong sing duweni sifat ubudiyah ya iku ora bisa. Karena wong sing duweni sifat ubudiyah salah yang ngakoni salah. Ya, sampean kok bisa kebablasan subuh? Yes, salah. Sampean merasakan salah. Tapi ketika Anda sudah hatinya sudah mati, sudah tidak memiliki sifat ubudiyah, lah awan iki. Wis biasa gitu ya. Jadi kadang nyolong ora konangan bangga. Alhamdulillah yo fasih. Padahal nyolong ora ngunus alhamdulillah fasih iku yang luwih kiai. Lah ini. Jadi pokoknya aja nganti lah, makanya dalam hal ini yang membedakan itu di antara tanda-tanda mautul qalbi. Nah, alamat lain ada disebutkan juga bahwa di antara alamat itu lagi bahwa alamat hati itu sudah mati, di antaranya di situ adalah hubbud dunya. Uswane dirumuske perkara dunya pe sepira dunyane akeh sepira medite. Yo gelem mondok yo gambarane engko dadi kiai undangane laris engko amplope akeh sing ora pati anu sregep ngapalna tahdil mendingan lah lumayan ngerti imam ya, padang selamatan dundang selamatan sing semangat sinau Quran qiraah ya sasarane kok lumayan lah laris dan lain-lain ya, dan ini nyata. Nah, artinya apa? Wong kapan is hubbud dunya, teman-teman iki nuduhaken nang kono wong iku berarti atine wis mati, terus ghaflah an dzikrillah ya wis jarang
lesane Allah tapi atine jauh sekang Gusti Allah. Ya, bahasanya sudah beda. Wah, bahasa mlebu majelis zikir kuwi tenang banget atine lho. Lesane zikrullah, atine ghaflah. Ya. Wa irsalil jawarih ila ma'asillah. Terus maksiat biasa ya, tadi tidak ada penyesalan sama sekali. Wis biasa, malah kadang menjadi kebanggaan. Untung ora konangan. Ya Allah, alhamdulillah banget. Gane konangan terus kare kepriwe. Lagi. Lah, berarti wong kapan atine mati kuwi ora ana obate. Ya mane kudu dijaga aja nganti ati gue mati. Artinya apa? Ya kita tetap bahwa apapun yang terjadi ketika kita melakukan salah, akui bahwa itu adalah kesalahan. Karena wong ngerasa benar, lagi kan sih rapot banyak yang terjadi ya. Itu lahir dari apa? Dari hati yang sudah mati. Wes salah domongi tetap ngeyel dan dia tidak merasakan. Parahnya lagi ketika kesalahan itu adalah diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, dia merasa bahwa dirinya itu dalam posisi yang benar. Delinglah ya wes lo, itu keyakinan saya. Mestinya ketika bicara itu semua harus tendensinya jelas, yaitu kembali kepada ilmu. Nah, lagi mana sih wakah ya, orang-orang yang dicoba dengan keadaan seperti itu wis jelas-jelas salah, tapi dia tetap meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Nah ya lagi wis repot iki ya. Dalam posisi seperti itu lah ya, jadi harus pokoknya akui kalau memang salah. Lah standar yang kita gunakan yaitu kita kembali kepada disiplin ilmu ya, berarti sampean kudu ngaji ya lah ya, pokoknya tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Sampean kok bisa taat syukur karo Gusti Allah, sampean bisa nekani nang majelis iki, sampean kudune syukur karo Gusti Allah. Sampean bunga, sampean karena itu adalah atas pertolongan Allah. Ketika kok sampean keluar dari ketaatan, sampean harus menyesali ya, menyesali yaitu dengan tetap berusaha untuk menghadap kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah ya. Jadi jangan pernah siki enggak sing akeh ya, akeh sing wis kena salah dibeneraken ya. Lah iki berarti sifat ubudiyah itu sudah tidak ada. Pentingnya sifat ubudiyah apa? Yaitu karena sifat ubudiyah itu adalah kita itu kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Nah, ketika kita sudah tidak memiliki sifat ubudiyah, maka yang akan lahir itu adalah sifat yang sebaliknya, takabur, keluar dari ketaatan kepada Allah. Dewe gawe aturan dewek kemudian dibenarkan sendiri. Lah kan dampaknya repot. Berarti dia sudah keluar dari ketaatan kepada Allah. Imbasnya kan nanti akan sangat luas. Ya, meskipun cara tatanan dohir ini adalah ketaatan. Nah, makanya dalam masalah ubudiyah itu adalah benar-benar kita menjalankan segala sesuatu karena Allah. Nah, istikbar itu adalah sebaliknya. Nah, ya pokoknya istighfar itu sebaliknya. Ubudiyah ini akan melahirkan ketaatan, dan takabur ini justru bertentangan. Mai dawe Allah, innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha
la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat wa kadzalika nadzil mujrimin, bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, mestinya duweni udah diantara duweni sifat ubudiyah, malah tidak memiliki sifat ubudiyah sumende maring Gusti Allah, ya selalu bersyukur, selalu berharap pertolongan kepada Allah. Tapi dia malah takabur. Loh, orang-orang yang takabur seperti ini tidak akan bisa masuk surga, sampai ibarat yang digunakan sampai onta nanti itu bisa masuk ke dalam lubang bisa orang. Nah, ini ketika didasari dengan takabur, jadi sifat ubudiyahnya itu hilang. Ya, paham ya? Jadi seolah-olah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kon ngumamu loh. Ini kayak sederhana banget. Nah, artinya dalam banyak hal kita itu harus selalu hati kita di situ selalu ingat Allah. Nah, tapi dalam prakteknya jarang sih. Justru yang lebih dominan itu adalah sifat takabur. Wong kok takabur, ini semakin adosekan rahmate Allah. Bahkan kaya itu adalah tidak mungkin masuk surga. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fisamil khiyat. Ya, jelas ya. Nah, pokoknya gampang. Pokoknya iki nggo patokan. Artinya untuk introspeksi diri kita itu gampang. Sampean angen-angen ya, atine sampean egin urip apa wis mati iki penak ya. Jadi pokoknya sampean egin ngerasa susah ketika ada kesempatan, peluang melakukan kebaikan sampean tidak mampu, atau sampean harusnya menjalankan ketaatan kok sampean tidak menjalankan. Intinya sampean itu masih merasa hatinya itu sebenarnya berontak. Iki ya berarti agen urip. Tapi nek wis blas gedablas wis ora bisa merasakan itu, ya berarti atine wis mati. Ngurmo alhamdulillah aman. Iki nyolong iki. Lah iki mati apa urip? Lah ya alama fa'altahu min wujudi zalat, kehilangan kesempatan atau kita kehilangan tidak melakukan ketaatan, padahal di situ ada kesempatan. Kita merasa menyesal ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan dosa, kok kita masih merasa menyesal. Iki berarti egen urip. Tapi nek sewalike berarti berarti atine wis mati. Paham ya? Tapi ya junggu nilai wong wis pokoke sing pokok nggo nilai awake dewek ya, ora usah nggo alok-alok. Wis pokoke kita kembali ibda binafsi, kita kebaikan itu kita kembalikan untuk diri sendiri. Jadi sampean ngaji minimal nggo awake dewek, syukur-syukur bisa manfaat nggo wong liya aja dibalik ya. Biasanya ngaji terus dalil ngarol ngidur nggo nguyaki alane wong liya. Ndak, kita untuk pokok itu kita untuk diri kita. Sampean angen-angen sampean melakukan kesalahan iki, sampean ingin merasa apapun, selama kita masih mengakui bahwa kesalahan itu adalah sebuah kesalahan, maka kita masih duweni sifat ubudiyah. Artinya apa? Yus terus memang setan berkecamuk, sampean pengen jadi apik banget, saking apiknya juga di situ ada potensi salah. Mana setelah salah kamu kemudian merasa itu bahwa salah, sampean tobat yang pertama mungkin sampean wis dadi wong top. Tapi setan ora kalah cerdas. Dengan pola ini tidak manjur, maka akan dengan menggunakan pola yang lain. Bisa jadi Anda akan tersesat lagi.
Dan kemudian karena sifat Anda sebagai merasa memiliki sifat kehambaan, pasti Anda akan pulang kembali kepada Allah dengan tobatlah lagi, dan Allah akan tetap selalu memaafkan. Laisa lahum sultan, ya, setan tidak bisa selama orang itu masih memiliki sifat ubudiyah. Tapi ketika sifat ubudiyah itu sudah lepas, ya wis bablas, ya mana rasa nggo patok aduh jere kiai kelakuane lho rumangsane iblis goblok-goblok. Rumangsane iblis goblok-goblok. Lah mane kulubani Adam khata kulubani Adam semua, berarti bani Adam ya mbok kiai mbok ulama, mbok sing ora sorbanan, mbok sing sorbane seban truk. Sampeyan ngertine sorbane wis gede terus sampeyan berarti wong suci. Ndak bisa. Lah makanya yang di sini illa liya'budun. Selama masih ada ubudiyah, ya. Nah, bisa sampeyan lulus aman, sekarang setan munggah maning kelase, ya. Ya mengso maning, ya sampean mesti kalah. Kok bisa jadi sampean lakoni maksiat dosa, dan karena masih ada sifat ubudiyah maka Anda akan kembali kepada Allah. Demikian seterusnya selama sifat ubudiyah itu masih ada, berarti harapan daripada iblis untuk menguasai diri kita itu tidak akan pernah bisa, karena Allah selalu membuka pintu tobat. Jadi Allah menciptakan seperti itu justru ini adalah untuk kebaikan hamba-hamba Allah. Jadi rasa bingungan, jere kon zakat, kon Gusti Allah kok ruwet temen, ya jere kon taat, Gusti Allah menciptakan setan, menciptakan hawa nafsu, kan jerimetan. Kan jerimetan. Lho dadak ngongkon zakat, lho mbok disogehaken Gusti Allah Maha Kuasa. Nah, mesti kan diringkas bisa, ora usah zakat-zakatan. Kabeh wong disogehaken. Kan gambarane sampean. Lho sampean sedekah lil fuqara. Lah ketika fakire wis ora ana, disogehaken kabeh. Kan bisa diringkas. Repot. Lah jadi Allah menjadikan semua itu justru itu adalah sebuah anugerah untuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Mana nikmate sampean tobat diterima, nikmate sampean ketika jadi orang yang baik, semakin mendekat kepada Allah, semakin Anda merasakan kenikmatan yang mana kenikmatan itu tidak bisa dirasakan oleh selain manusia, malaikat sekalipun. Jadi diciptakan dalam bentuk yang terindah, yang tersempurna itu adalah manusia, ya jelas ya paham iki kudu diotak-atik nang pikiran, ya. Sampean sekilas tok iki bulet ora karuan, tapi gathukaken sekedar gathukaken mandan jerimet, oh Gusti Allah. Wis minimal wis gampang-gampang, ya. Wis pokoke atine nyong mati apa urip. Ya. Sampean wangi bablas iki ngrasa kedandapan apa ora. Nah, angger kakin awan terus gawe kopi terus sudut. Lah iki tanda tanya. Terus hal-hal yang lain yang bersifat maksiat atau keluar dari ketaatan. Nek sampean happy saja berarti kita tanda tanya, ya. Tapi nek sampean mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, berarti setiap waktu, setiap saat itu masih selalu ada harapan, ya. Tapi nek sifat ubudiyah itu sudah hilang, sudah bubar, ya. Wallahu a'lam.